Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan atau pada majlis sebelumnya kita sudah mengkaji beberapa hal seputar tariqah. Majlis sebelumnya lagi tentang tasawuf. Apa itu tasawuf, apa itu tariqah, kemudian asal-usul hukum dan lain sebagainya. Nah, beberapa hal yang bisa kita simpulkan, sekedar flashback, dapat kita ketahui dan insya Allah sekaligus yakini bahwa tasawuf adalah suatu hal yang mulia. Tasawuf adalah suatu hal yang menyangkut bagaimana kita sebagai umat Islam menjalankan ihsan sebagai salah satu pilar agama, yang mana ihsan ini adalah menyembah atau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik penghambaan, yaitu seakan-akan kita melihatnya. Dan itu tentunya membutuhkan kesucian hati, dan kesucian hati itulah yang ilmunya untuk mencapainya adalah ilmu tasawuf. Kita ketahui juga bahwa sebagaimana dalam fikih atau dalam syariah itu ada tokoh-tokoh besarnya, yaitu 4 imam mazhab. Demikian pula dalam tariqah ada imam-imam besarnya, ada pemuka-pemuka utamanya, dan tariqah-tariqah induknya. Sebagaimana dalam fikih ada mazhab-mazhab induk. Dan 4 tariqah besar itu adalah Rifa'iyah, Qadiriyah, Ahmadiyah, dan Dusuqiyah. Ditambah tasyrifan sebagai tariqah-tariqah kehormatan lah, yaitu Syadziliyah, Naqsyabandiyah, dan Khalwatiyah. Tariqah-tariqah lainnya umumnya bercabang dari atau merupakan cabang dari tariqah-tariqah besar tersebut. Nah, saudara-saudariku yang saya muliakan dan juga dimanapun berada yang menyaksikan di channel kami di Duti NTB, hanya saja yang perlu diketahui bahwa di dalam mengikuti mazhab itu tidak mentang-mentang karena kita sudah yakin bahwa mazhab-mazhab yang mu'tamad, yang mu'tabar itu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, lalu kita mengikuti mazhab-mazhab itu atau salah satu mazhab daripada mazhab-mazhab itu tanpa berguru. Gitu. Walaupun memang mu'tabar, sudah diakui kebenarannya dan seterusnya, tapi harus dibimbing juga. Harus ada guru yang mengajarkan fikih dari A sampai Z. Lebih-lebih demikian pula dalam bertariqah, ya. Jangan karena ini mu'tabarah, ya udah masuk saja di mana saja ada tariqah itu. Tidak bisa, harus ada jelas siapa gurunya. Jangan yang hanya mengatasnamakan tariqah yang mu'tabarah tersebut, tetapi isinya sama sekali tidak ada hubungannya dengan tariqah itu, dan tidak mencerminkan sama sekali ajaran tariqah tersebut dengan yang sebenar-benarnya, ya. Dan mursyidnya hanya pengaku-ngaku saja. Itu juga harus hati-hati, ya. Jadi tariqah apapun, walaupun mu'tabarah pada dasarnya tariqah itu mu'tabarah, tetapi mursyidnya yang diikuti dalam bersuluk melalui tariqah tersebut itu juga harus jelas, yang betul-betul bersanad, memiliki silsilah yang jelas, dan gurunya jelas, dan betul-betul bisa dipastikan kapasitasnya lah di dalam melanjutkan estafet spiritual atau pendidikan rohaniyah, pendidikan spiritual para mursyid-mursyid sebelumnya. Juga kita ketahui dari pertemuan lalu, mungkin yang terakhir sebagai penutup majelis yang sebelumnya tentang syariah, tariqah, hakikah, itu ada yang nanya saya kemarin,
Yang biasa kita kenal tuh ada ma'rifah juga 4. Ya silahkan. Sudah kita sebutkan juga pada majelis lalu bahwa ma'rifah itu sesungguhnya buah daripada hakikah. Ala kulli hal, pilar agama kan 3. Tingkatan agama itu Islam, iman, ihsan. Tidak ada lagi yang keempat. Ya, dari sanalah kemudian kita mengatakan tangganya 3 juga, syariah, thariqah, hakikah. Ya. Walaupun ma'rifah ada sudah masuk di dalam, hakikah itu sebagai mungkin buahnya atau manifestasinya dan lain sebagainya. Juga bahwasanya kan ada namanya ilmu yaqin, ya, ainul yaqin, yang terakhir haqqul yaqin, kan begitu. Jadi nama lain daripada syariah, thariqah, hakikah juga banyak. Ada Islam, iman, ihsan, ada ilmu yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin, begitu juga ada syariah, thariqah, hakikah. Dan semua itu sudah kita jelaskan secara cukup gamblang pada majelis lalu tentang syariah, thariqah, hakikah itu. Insyaallah kita lanjutkan di sini di hadapan saya. Kemarin ya kita pakai kitab ini, Al-Inhirafatul Mansur, ini tesis saya waktu S2 di Mesir. Dan alhamdulillah atas rekomendasi dari pengujinya, yaitu Profesor Dr. Ibrahim Abdul Syafi, Dekan Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab Universitas Al-Azhar Kairo pada saat itu tahun 2011. Atas rekomendasi beliau, tesis ini diterbitkan dan dicetak dan dipublish atau didistribusikan melalui toko-toko buku atau toko-toko kitab. Dan alhamdulillah sudah terrealisasi. Ya, pada tahun yang sama 2011 dicetak di Mesir, diterbitkan di Mesir, dan juga diedarkan di Mesir. Ya, salah satu toko kitab yang memasarkan atau menjual atau menyediakan kitab ini adalah kitab maktabah atau toko Dar Jawami'ul Kalim. Memang toko tersebut toko yang khusus menyediakan atau menjual kitab-kitab yang cenderung kepada disiplin ilmu tasawuf. Alhamdulillah tersedia di sana ketika itu. Sekarang mungkin sudah habis, sudah lama kan, dan insyaallah akan kita cetak lagi. Dan di toko-toko lainnya, memang kelihatannya jauh sekali beda ya. Nah, karena di sini ini kan pertama fontnya besar, kemudian tidak bolak-balik. Ya, sebagaimana layaknya sebuah tesis ya, untuk disidangkan atau dipertanggungjawabkan di saat munakasyah, untuk dikoreksi oleh para penguji. Tapi kan setelah di layout ulang, ditata letak kembali melalui program-program itu, fontnya dikecilkan, bolak-balik. Nah, jadinya seperti ini, tapi jumlah halamannya hampir sama, 300-an juga. 300 lebih, 300 di sini, 320 halaman. Nah, dan judulnya saya rubah. Nah, tapi isinya sama. Kalau ini judulnya judul tesis lah, agak detail kan, biasanya agak panjang lebar kalau judul karya ilmiah. Tapi kalau buku kan dipersingkat. Jadi Ar-Rududul Mardiyah ala Munkiri As-Sadatus Sufiyah. Itu judulnya. Taib. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya ini tentang sini ada serangkum beberapa poin-poinnya agar bisa lebih singkat ya, lebih ringkas, tidak panjang lebar. Kemarin sudah tentang hukum masuk thariqah, hukumnya apa, ya, kan begitu. Nah, sekarang bagaimana ketika memasuki banyak thariqah, lebih dari satu, mengikuti 2-3 thariqah misalnya, itu bagaimana itu? Itu kan penting juga untuk kita ketahui, karena dalam fikih itu kan ada namanya talfiq. Talfiq itu kan tidak boleh mencampur aduk mazhab-mazhab atau mengikuti banyak mazhab dalam satu waktu. Memang ada perbincangan antara para ulama fikih dalam masalah itu. Ada juga yang
membolehkan selagi tidak dalam satu ritual ibadah misalnya. Contoh dalam sholat saja, di dalam satu rangkaian ibadah sholat itu semua mazhab dipakai. Itu yang tidak boleh. Dalam wudhu misalnya, wudhunya pakai mazhab Maliki, cara wudhunya, rukun-rukun wudhunya mazhab Maliki, tapi yang membatalkan wudhunya dipakai mazhab Hanafi misalnya, atau Syafi'i. Nah, di situ ada tidak sinkron jadinya. Makanya kalau musim haji, supaya tidak batal mau bersentuhan dengan wanita sebagaimana mazhab Maliki, supaya tidak batal wudhunya, maka syaratnya itu wudhunya juga mazhab Maliki. Jadi karena dia satu paket itu. Dan seterusnya ya. Jadi ada pendapat yang mengatakan, dan itu yang insya Allah saya pribadi ikuti, bahwa talfiq yang tidak boleh yaitu dalam satu ritual. Tapi kalau beda-beda, misalnya sholatnya Maliki misalnya, nah hajinya Hanafi misalnya, zakatnya Hambali misalnya, jadi beda. Itu sebagian ulama tidak mempermasalahkan. Tapi dalam satu, misalnya nikah, rukun nikahnya ambil mazhab ini yang membatalkan atau membatalkan akadnya itu pakai mazhab ini, dan dicampur aduk begitu tidak boleh dalam satu pelaksanaan ibadah maupun muamalah. Wallahu a'lam. Nah, dalam tasawuf sendiri bagaimana? Ketika mencampur aduk lebih dari satu thariqah. Nah, ini juga penting. Ya. Di sini sudah saya rangkum beberapa penjelasan para ulama yang intinya melarang dengan sangat tegas bahwa mencampur aduk, menggabungkan ya tanpa beda halnya dengan beberapa sejumlah para aulia-aulia, wali-wali papan atas yang mengkolaborasikan dua thariqah dalam satu thariqah besar. Itu lain lagi, itu memang kapasitasnya lain. Tapi ini kita berbicara ya kita gitu selaku para awam lah, yang yang menjalankannya masih dari dasar lah gitu. Itu para ulama seperti dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah, ya, juga dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah. Kalau Al-Anwar Al-Qudsiyah ini karangan Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kalau kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Dalam dua kitab itu disebutkan secara singkatnya bahwa boleh berguru pada sejumlah mursyid, bahkan menerima atau mengambil atau apalah istilahnya beberapa thariqah, namun dengan catatan niatnya, maksudnya sebatas tabarruk, ya, mengambil keberkahan, mengoleksi keberkahan, ya, itu. Adapun bersuluk secara khusus dan menerima bimbingan ruhani secara intensif dan eksklusif, itu cukup satu, tidak boleh lebih. Ya, sederhananya begini, saya ambil contoh ketika kita berobat, kita ada penyakit, ada satu dokter. Nah, dokter ini yang memberi resep, memberi obat, memberikan segalanya. Nah, itu namanya pengobatan intensif. Ya, jadi udah, jangan lagi kita cari dokter lain di waktu yang bersamaan, ya, untuk kita minta resepnya lalu kita konsumsi. Jadi ada 2 resep atau lebih yang kita konsumsi di waktu yang bersamaan. Nah, itu justru berbahaya sekali bagi fisik.
overdosis ya. Tapi kalau satu dokter kita ikuti resepnya, selebihnya ya hanya meminta nasihat ya, atau masuk saran-saran yang bisa menunjang penyembuhan, proses penyembuhan. Itu silahkan dari banyak dokter. Nanya sana, konsultasi sini, kan boleh-boleh saja. Tapi kalau resep, ya terapi, pengobatan yang dijalankan ya tentu dari satu dokter saja. Nah, begitu. Bisa kita datangkan banyak contoh. Ya, kita naik kendaraan menuju satu tempat, kan nggak bisa 2 kendaraan. Harus 1 kendaraan. Walaupun kendaraan lain tujuannya sama, tapi nggak bisa. Mau gimana, kaki sana kaki sini, ya, dan seterusnya. Dokter cukup 1, mau ke satu tempat 1 kendaraan, ya. Dan memang thariqah itu memang sebenarnya perumpamaan yang paling tepat atau paling dekat yaitu dokter atau rumah sakit. Jadi rumah sakit ada dokternya, ada paramedisnya atau perawatnya, dan ada pasiennya, ada obat-obatnya. Kan itu rumah sakit, ya kan? Nah, thariqah juga begitu sesungguhnya. Thariqah itu ibarat rumah sakit, ada dokternya, itulah mursyid. Ada paramedisnya, itulah mungkin khalifatul khulafanya, khalifah-khalifahnya ya, badalnya misalnya. Adalah istilah-istilah itu, nanti ada waktunya insyaallah kita bahas lebih detail, lebih rinci. Ada pasiennya, itulah para pengamalnya, para pengikutnya, para salikinnya. Dan ada obatnya, itulah wirid-wirid yang diamalkan. Dan zikir-zikir, selawat-selawat yang diamalkan sehari-hari, baik sendiri maupun berjamaah. Nah, hanya saja bedanya apa? Thariqah dan rumah sakit. Kalau rumah sakit pengobatan zahir, sedangkan thariqah pengobatan batin. Subhanallah. Nah, jadi seperti itu. Imam Abdullah Asy'arani misalnya mengatakan, wa min sya'nihi, ini kalau memang perlu saya redaksinya saya bacakan. Beliau mengatakan dalam kitab tadi Al-Anwar Al-Qudsiyah, wa min sya'nihi alla yakuna lahu illa syaikhun wahidun fala yaj'al lahu qat syaikhain. Tuh kata beliau, silahkan dibuka kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah. Seyogianya seseorang tidak mengikuti kecuali 1 guru saja. Guru spiritual atau maha guru spiritual, mursyid yang tadi, yang secara khusus memberikan resep yang diamalkan secara intensif. Hanya 1. Fala yaj'al lahu qat syaikhain, tidak boleh lebih dari 1. 2 tidak boleh, apalagi ke atas. Itu yang tadi. Adapun tabarruk sebatas meminta nasihat, misalnya menghadiri majelis Syekh Fulan, mursyid Fulan. Besok menghadiri majelis mursyid Fulan. Ini sama-sama mursyid thariqah, beda-beda mursyid thariqahnya. Yang mendengar wejangan, tausiah, nasihat-nasihat spiritual. Oh, sangat bagus, sangat bermanfaat. Tapi seperti tadi, wirid yang diamalkan dan lain sebagainya ya, karena dia soal pengobatan, proses penyembuhan itu harus fokus pada 1 terapi spiritual. Taib. Ulama lain yang juga berfatwa dalam masalah ini yaitu Imam atau Syekhul Akbar Muhyiddin Ibn Arabi. Dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah beliau mengatakan, "I'lam annahu la yajuzu li muridin an yattakhidha lahu illa syaikhan wahidan." Jadi ketahuilah, tidak boleh seorang murid mengikuti kecuali 1 guru mursyid saja. Li'anna dzalika a'wanu lahu fit thariq. Karena itu memang yang lebih selamat bagi perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala, atau perjalanannya proses atau dalam proses penyembuhan hati dan batinnya dari segala yang tercela atau sifat-sifat yang keji.
Wa ma ra'ayna, ini kata beliau Imam Syekh Muhyiddin bin Arabi. Wa ma ra'ayna muridan qat aflaha ala yadi syaikhain. Tidak pernah kami melihat ada seorang murid yang berhasil sampai ke tujuannya, ya, berhasil meraih apa yang memang diburunya, ya, yaitu kesucian hati dan lain sebagainya. Tidak ada kami temukan yang seperti itu telah berguru dari atau kepada dua guru. Semuanya pasti gurunya satu. Satu dalam bertariqah atau bersuluk. Fakama annahu lam yakun wujudul alami baina ilahain walal mukallaf baina rasulain walam ra'ah baina zawjain fakadzalikal murid la yakunu baina syaikhain, kata beliau. Yang artinya, sebagaimana alam semesta ini penciptanya satu dan seorang mukallaf rasul yang diikuti satu, kayak kita ini ikut Rasulullah saja, Sayyidina Muhammad SAW. Sebelum kita yang pada zaman Nabi Isa ya mengikut Nabi Isa saja, nggak mengikuti Nabi lain. Dan sebagaimana wanita tidak boleh memiliki dua suami, maka demikian seorang murid yang salik, yang bertariqah juga tidak memiliki dua guru atau tidak mengikuti dua tariqah. Hanya satu saja. Nah, kemudian sekali lagi diberikan catatan oleh ulama kita Imam Abdullah Asy'arani. Beliau mengatakan hadza kulluhu fi muridin taqayyada bi syaikhin yaqsidu sulukahu at-tariqa wa amma man lam yataqayyad fahuwa mutabarrikun bisyaikh faqat famithlu dhalika la yamna'u min al-ijtima'i bi ahad, kata Imam Abdullah Asy'arani. Semua yang dikemukakan tadi, kata beliau, itu maksudnya adalah khusus terkait suluk dalam dalam bertariqah dan mengikuti seorang mursyid yang membimbing proses penyucian hati. Itu yang tidak boleh lebih dari satu. Adapun, kata beliau, kalau hanya untuk mengambil berkah, mengumpulkan berkah dari semua orang-orang saleh yang ada di sekitar, itu silahkan, katanya. Silahkan, itu tidak ada larangannya sama sekali. Ya, saya harap bisa dipahami dengan cukup jelas ya. Ya, kalau memang perlu lagi beberapa kutipan banyak, alhamdulillah di sini juga ada. Hanya saja ini saya rangkum saja. Saya takutnya di sini nanti buka-buka, nyari-nyari lama waktunya. Saya coret-coret, takutnya malah mengotori. Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu alaihi ini juga wali besar yang wafat pada tahun 261 Hijriah. Beliau mengatakan man lam yakun lahu ustadzun wahid fahuwa musyrikun fit tariq wal musyriku syaikhuhu syaitan. Barang siapa di dalam bersuluk, bertariqah itu ada dua atau lebih mursyid yang diikuti atau tariqah yang dijalani, maka dia adalah bisa dikatakan adalah sebagai seorang yang musyrik, yang bersyirik atau yang menyekutukan, ya, yang syirik. Tapi fit tariq, syirik dalam kategori tariqah lah gitu. Dalam ranah tariqah, bukan syirik menyekutukan Allah, tidak, menyekutukan guru mungkin iya. Wal musyriku, dan orang yang musyrik dalam hal ini, dalam hal tariqah ini, syaikhuhu syaitan, adalah gurunya sesungguhnya adalah syaitan, wal'iyazubillah. Taib. Kemudian ulama lain, Syekh Ali Al-Mursifi, beliau mengatakan man ibtuliya bi suhbati syaikhain fa akthar. Sekarang bagaimana kalau seseorang diuji coba atau sedang ditimpa bala? Bala yang mana? Bala mengikuti lebih dari satu guru, atau mengikuti lebih dari satu tariqah, atau mengikuti lebih dari satu mursyid.
akan overdosis nanti kayak tadi contoh dokter. Ya. Semua dokter benar, bukan nggak benar, tapi yang memang harus kita ikuti satu. Semua mobil-mobil ini misalnya ya ketujuan yang sama, tapi tetap harus naik satu kendaraan saja. Pintu-pintu Masjidil Haram. Memang banyak pintunya, memang satu tujuannya ke dalam Masjidil Haram, tapi mau tidak mau harus satu pintu yang kita masuki. Bagaimana memasuki 5 pintu sekaligus? Jadi maksudnya apa? Kita mengikuti satu atau memasuki satu, itu bukan berarti kita merendahkan, menjelekkan atau tidak membenarkan yang lain, tidak. Kita ikuti satu dokter nih resepnya, bukan berarti dokter yang lain kita tidak percaya kayak gitu, atau kita tidak benarkan atau kita cela, tidak kan. Tapi memang sudah prosedur protapnya begitu, prosedur tetapnya begitu, harus satu ya. Nah, kalau tertimpa bala seperti itu, bala mungkin bimbang, ada 2 guru atau sudah terjebak atau apalah, sehingga berada dalam 2 tariqah misalnya ini beliau membeli solusi. Falyaj'al syaikhahu al-haqiqiyya fi hasyiyati qalbi bijanibi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'annahu naibun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi nushi ummatihi wa irsyadihim ila tariqil huda. Kalau seperti itu keadaannya, kalau dia mengalami hal semacam itu, maka oke, tidak masalah, jangan terlalu panik. Tapi di dalam di sini yang disetting. Jadikanlah di hati itu ada satu guru saja yang menjadi acuan utama dalam suluk. Artinya mungkin secara zahirnya keadaannya barangkali terjebak dalam 2 tariqah atau lebih, bagaimana dan dia berat untuk atau kesulitan mengambil sikap, maka nggak apa-apa, jalani saja. Tetapi di hati ada satu guru saja atau satu tariqah saja yang sungguh-sungguh diamalkan dan dijalani. Taib. Wallahu alam, saya pikir mungkin insyaallah sudah jelas ya, walaupun ya untuk istilahnya tashbih saja ya, untuk mengenyangkan saja, karena kita tahu kajian-kajian tentang ini tidak seramai kajian-kajian yang lain, apalagi di zaman sekarang. Malah ini mungkin dianggap apaan hari gini kan. Oh subhanallah, padahal di akhir zaman ini kajian-kajian ini harus betul-betul dibangkitkan supaya kita jauh dari berbagai fitnah akhir zaman ini. Jadi tashbih saja, sehingga banyak fatwa ulama yang kita kutip. Misalnya di sini Imam Abdul Halim Mahmud, ini Grand Syekh Al-Azhar. Beliau mengatakan dalam kitab Abul Barakat Sayyidi Ahmad Ad-Dardir, ya, Imam Abdul Halim Mahmud Grand Syekh Al-Azhar pada masa beliau beberapa tahun yang lalu, atau mungkin lebih 10 tahun yang lalu. Beliau mengatakan dalam kitab Abul Barakat tadi, haqiqatan innahu la budda lil muridi min an yaltazima tariqatan wahidatan ma dama muridan salikan. Jadi sesungguhnya bahwa seorang murid itu harus mengikuti satu tariqah saja kalau memang dia ingin bersuluk dengan sesungguhnya. Wa illa, jika tidak, artinya jika dia malah mengambil banyak tariqah, tasha'abat bihi subul wa takhabbata fi tariqihi wa lam yantafi' bi sayrihi innahu la budda lil muridi min tariqatin wahidah. Kata, kalau banyak tariqah nanti dia akan bercabang-cabang di hadapan jiwanya. Banyak jalan yang walaupun semuanya benar, tetapi seperti tadi memang sudah fitrahnya hanya satu jalan yang harus ditempuh. Kalau sudah banyak kan dia malah bimbang sendiri, kacau sendiri, bahkan tidak
sampai-sampai gitu loh. Malah nggak suluk-suluk, jadi malah nggak jalan-jalan dia lah gitu, ya nggak jalan-jalan. Ibarat naik mobil sepeda motor, ya gimana, malah yang ada jatuh di jalan, ya kan jalurnya motor sendiri, mobil sendiri, sudah ya gimana, harus satu lah. Itulah sekedar untuk memudahkan. Jadi malah dia tidak akan banyak thariqah diikuti. Dia merasa, saya thariqah saya banyak. Yang ada apa, kata beliau, la yantafi' bisairihi, malah dia nggak dapat manfaat apa-apa dari semua thariqah itu. Nah, cukup satu, dan manfaatnya sama dengan manfaat yang thariqah-thariqah yang lain juga, karena memang pada dasarnya tujuannya semuanya satu. Ya, di dalam kitab Abul Barakat ini, karangan Imam Abdul Halim Mahmud, beliau juga ya sedikit menambahkan tentang beberapa adab seorang salik, yang diantaranya seorang salik terkadang malah tidak boleh, bukan tidak boleh ya, ya terkadang seperti itu keadaannya, kata beliau, menziarahi bahkan. Tadi di awal kita bilang boleh kalau tabarruk, mengambil berkah dari banyak, tapi yang suluk, yang terapinya cukup satu resep. Kadang-kadang tetap tidak boleh juga kesana kemari mengambil berkah. Kadang-kadang tidak boleh juga. Ya kok bisa begitu? Kapan dia tidak boleh? Apabila dengan dia bolak-balik sana sini, kesana kemari, alasannya cari berkah, tetapi justru akibatnya apa? Karena mungkin dia jadi goyah lah dia gitu. Goyah dia sama gurunya yang sesungguhnya ini, yang mursyidnya ini. Jadi goyah. Padahal bagus sebenarnya kesana kemari mengambil berkah. Nah, masalah kan disebutkan tadi lamanya. Tetapi ada beberapa karakter murid yang ketika dia dibebaskan seperti itu, malah dia berkurang taslim, berkurang keyakinannya atau kepatuhannya sama guru. Misalnya dia menemukan syekh lain itu lebih gimana, lebih cocok sama seleranya lah secara zahir. Nah, kebetulan syekhnya ini mungkin suka batuk-batuk, sini ada lebih sehat. Akhirnya, guru saya kok begini. Kalau seperti itu akibatnya lebih baik gak usah. Udah, diam, nggak kemana-mana. Nah itu, seperti itu kata beliau. Ya kalau yang perlu saya bacakan, beliau mengatakan, min adabis salikin, itu judulnya. Di antara adab-adab seorang yang bersuluk. Minha alla yazura ahadan minas salihin, itu kan. Antara lain adab seorang yang salik, tidak menziarahi orang saleh manapun, katanya. Kata beliau, madama tahta tarbiyah, selama dia masih dalam proses pendidikan spiritual bersama mursyid tariqahnya tadi, qablal kamal, sebelum dia betul-betul sudah matang, setidaknya inilah udah nggak labil lah gitu, paling tidak sudah stabil. Kenapa demikian? Khaufan min an yara karamatan aw khuluqan fi ahadihim la yarahu fi syaikhihi faya'taqid fi syaikhihi naqsa fayuhram madaduhu, atau madadahu, mohon maaf, itu lebih tepat. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan apabila dia melihat satu karamah pada syekh lain. Kan para wali masing-masing punya karamah. Misalnya dia kemana-mana, dia punya guru mursyid untuk suluk, tapi karena dia pergi ke syekh lain, ada karamah dilihatkan. Karamah ini tidak ada pada gurunya. Atau karamahnya ini lebih cocok sama seleranya, misalnya. Kemudian, atau dia melihat satu perilaku atau satu perilaku pada guru lain atau syekh lain
atau orang saleh lain yang tidak ada pada gurunya, misalnya, yang mana kebetulan perilaku itu kebetulan lagi cocok sama seleranya. Akhirnya apa? Maka dia kemudian apa tadi katanya? Ya'taqid fi syaikhihi naqs. Akibatnya apa? Yang mula dia meyakini gurunya, mursyidnya, jadi malah berkurang keyakinannya. Kan jadinya dampaknya negatif gitu. Nah kalau seperti itu lebih tidak usah. Fokus saja dulu, nanti kalau sudah stabil, nggak labil kayak tadi, ya silahkan. Tapi kalau masih labil, fokus dulu lah. Ya. Dan kalau sudah katanya, kalau sudah seperti itu, terganggu akidahnya, keyakinannya pada gurunya itu, yang ada apa? Fayuhram madadahu. Maka dia tidak mendapatkan keberkahan dari gurunya dan juga tidak dapat dari keberkahan yang lain. Karena dia sudah melakukan sesuatu yang dampaknya justru merugikannya. Nah, itu beberapa Taib. Ala kulli hal, demikian ya tentang soal mengikuti banyak thariqah. Ya. Sekali lagi, cukup satu thariqah, cukup satu guru, mursyid, fokus dalam hal suluk, dalam hal terapi penyembuhan jiwa dari penyakit-penyakitnya, yang kalau dalam kitab-kitab karya Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ya, itu kan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad kan kitabnya banyak itu. Adab Sulukul Murid ya kan, diantaranya. Kalau beliau itu mengistilahkan Syekhut Tahkim dan Syekhut Tabarruk. Bisa dilihat di kitab-kitab beliau. Jadi beliau membagi guru itu, ada Syekhut Tahkim namanya, ada Syekhut Tabarruk. Syekhut Tahkim cukup satu. Tapi kalau Syekhul Tabarruk ya tak apa-apa. Boleh sebanyak-banyaknya dengan catatan tadi. Nah, kalau masih labil, fokus dulu lah. Tidak kemana-mana dulu lah, gitu kan, seperti itu. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad juga sependapat dengan Imam Abdul Halim Mahmud tadi. Misalnya dalam kitab Risalat Adab Sulukul Murid, ya, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, wala tajtami' bi ahadin minal masyayikh al-mutadhahirin bit-taslik illa an idnihi. Jadi misalnya kalau mau mencari syekh tabarruk saja, itu minta izin sama syekhut tahkimnya, syekh pada mursyidnya tadi. Saya mau ziarah mengambil berkah atau minta nasihat untuk menambah apalah gitu. Tadi, ya minta izin dulu. Enggak usah katanya, udah diam. Dia. Dan ketika syekhnya itu melarang, ya pasti untuk maslahat kita. Supaya enggak kayak tadi itu yang jadinya. Jadi itu maslahat kita. Bukan karena dia ngiri, bukan sudah enggak. Dia itu kalau betul-betul mursyid begitu. Ketika dia melarangnya untuk maslahat kita. Ini seperti itu kata beliau. Fa'in adzina laka, apabila gurumu itu, syekhut tahkimmu itu tadi mengizinkan, apa kata beliau? Fahfadz qalbaka, jaga hatimu, jaga. Jangan sampai labil tahu-tahu karena melihat yang tadi, yang sudah disebutkan tadi lalu, malah mengganggu hubungannya dengan guru atau syekhut tahkimnya tadi. Fahfadz qalbaka wajtami' biman aradta. Jaga hatimu, pasang antivirus, ya, kunci dia. Habis itu silahkan ketemu sama siapa saja. Aman sudah. Nah, itu kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad.
Wa illam ya'dhan lak, tapi kalau gurumu Syekhut Tahkim itu tidak mengizinkanmu, apa kata beliau? Fa'alam annahu qad athara maslahataka fala tattahimhu wa tadhun bihi al-hasad wal ghairah ma'adallah an yasdura an ahlillahi wa khassatihi mithlu dhalik. Kalau ternyata gurumu Syekhut Tahkim itu tidak mengizinkan, ya sudah ikuti dan jangan suudzon, jangan kamu tuduh, ini guru saya ternyata ngiri, ternyata hasad, ternyata cemburu, atau tidak mungkin. Para aulia itu jauh dari hal-hal seperti itu. Lalu beliau mengatakan, wa adarru syai'in 'alal murid taghayyuru qalbi asy-syaikh 'alaihi walau ijtama'a 'ala islahihi ba'da dzalika masyayikhul masyriq wal maghrib lam yastati'uhu illa an yarda 'anhu syaikhuhu. Nah, subhanallah. Kata beliau, kalau sudah berubah perasaan kita ya sama guru kita, gara-gara kita yang masih labil, maka guru kita ini yang mula ridho jadi tidak ridho. Kalau sudah tidak ridho guru kita sama kita, gara-gara kita yang tidak pandai jaga hati kita, perasaan kita itu kepada guru kita itu, kalau beliau sudah tidak ridho, maka itu sudah sangat-sangat membahayakan. Dan andai kata semua para aulia timur dan barat mau memperbaiki kita, tidak bakal mempan sebelum guru kita itu meridhoi kita terlebih dahulu. Hati-hati. Subhanallah, itu bisa dilihat di kitab Adab Sulukul Murid lil Habib Abdullah bin Ali bin Haddad. Wa hadha kulluhu, kata beliau, fi Syekh Tahkim. Ya. Wala yajri hadha fi Syekh Tabarruk. ومهما كان قصد المريد التبرك دون التحكيم فكلما أكثر من لقاء المشايخ وزيارتهم والتبرك بهم كان أحسن إلى آخره. Ya, alhasil saya pikir sudah bisa simpulkan sendiri dan bisa dipahami dengan sepaham-pahamnya insyaallah. Jadi kata beliau, semua yang tadi itu harus dibedakan antara Syekhut Tahkim dan Syekhut Tabarruk. Kalau Syekhut Tahkim itu betul-betul sampai beliau mengatakan alal murid an yakuna ma'ahu kal mayyit baina yadayil ghasil wa kat-tifl ma'a ummih. Yang namanya Syekhut Tahkim, ya, guru tariqah, tapi dengan jelas juga, maksudnya dengan jangan guru-guru yang ngaku-ngaku juga, hati-hati. Kalau guru-guru tarekat yang ngaku-ngaku tarekat dan menisbatkan dirinya mengatasnamakan tarekat yang salah satu tarekat yang mu'tabarah, padahal dia hanya sekte spiritual, aliran kebatinan yang nggak jelas, hati-hati juga. Makanya Imam Junaid selalu mengatakan, ya, timbang dia dalam timbangan syariat, ajaran-ajarannya itu, kemudian cross check silsilahnya, sanad-sanadnya, gurunya siapa dan seterusnya. Makanya ada Jatman, ya, ada Jamiah Al-Tariqah Mu'tabarah Nahdiyah, ada Jatmi, Jamiah Al-Tariqah Mu'tabarah Indonesia, ada Duti, Dewan Ulama Tariqah Indonesia. Jadi lembaga-lembaga itu seperti itu, kenapa ada? Ya untuk mengakomodir, untuk mewadahi kita semua dalam hal itu, supaya ada yang menjadi muftinya, bahwa ini mu'tabarah, ini guru, ini benerin, dan seterusnya. Kata beliau, kalau guru sama Syekhut Tahkim yang benar-benar Syekhut Tahkim itu, kayak tadi dikatakan, kita harus seperti mayat di hadapan orang, atau di hadapan orang yang memandikannya. Dan kita harus seperti di hadapan guru Syekhut Tahkim tadi, kita harus seperti bayi di hadapan ibunya atau di tangan ibunya. Betul-betul taslim, betul-betul. Karena dia seperti Rasulullah, karena memang pewaris Rasulullah SAW. Ya sudah, karena beliau guru kita itu adalah pewaris Rasulullah, maka seharusnya kita bersama beliau sebagaimana para sahabat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah.